Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Muhammad Rofi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma NPM 1471897. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin penting pada pemeriksaan kardiovaskuler pada anak. Dalam pemeriksaan fisik kardiovaskuler pada anak itu berbeda dari orang dewasa. Yang pertama, pada anamnesis anak dilakukan dengan cara aloanamnesis. Apa itu aloanamnesis? Aloanamnesis adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pendamping dari si anak tersebut. Contohnya adalah orang tuanya, karena mungkin memungkinkan si anak tidak kooperatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si dokter. Pada anamnesis anak ada beberapa poin yang perlu ditanyakan yang berbeda dengan orang dewasa, yaitu riwayat kehamilan si ibu, kemudian riwayat kelahirannya, riwayat nutrisi, riwayat imunisasi, kemudian riwayat pertumbuhan dan perkembangan dari si anak. Mungkin itu ada poin yang berbeda dari orang dewasa. Kita lihat dari riwayat ibunya sendiri dari kehamilan sampai kelahiran, kemudian kita lihat perkembangan dari anaknya apakah sudah diimunisasi, kemudian dari ASI, riwayat nutrisi, kemudian pertumbuhan dan perkembangan si bayi atau si anak itu, bagaimana pendidikan dari orang tuanya dan bagaimana perilaku sehari-harinya, itu perlu ditanyakan pada seorang anak. Kemudian yang kedua, komponen pentingnya yaitu dalam pemeriksaan fisik, si seorang dokter harus mempunyai sifat yang kooperatif kepada pasiennya, yaitu khususnya anak, karena mungkin untuk anak sendiri biasanya tidak kooperatif, sehingga seorang dokter harus bisa mempunyai sifat kooperatif dan juga menyesuaikan kondisi dari anak tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam pemeriksaan fisik biasanya terdapat inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Untuk orang dewasa ini dilakukan secara berurutan. Nah, untuk pemeriksaan fisik pada anak ini dilakukan secara simultan atau urutannya tidak selalu sama. Contohnya dari auskultasi bisa langsung inspeksi terlebih dahulu agar mungkin si anak tidak menangis. Si dokter tuh bisa melakukan inspeksi sebelum si anaknya itu menangis. Jadi intinya adalah menyesuaikan kondisi dari anak tersebut. Oleh karena itu, intinya seorang dokter yang memeriksa anak harus memiliki sifat yang kooperatif dan menerima kondisi dari si anak tersebut. Untuk selanjutnya silakan kita lihat video pemeriksaan fisik mulai dari anamnesis pemeriksaan fisik kardiovaskuler pada anak. Selamat menonton. Terima kasih. Ya, boleh tahu nama anak ibu siapa? Namanya Dania, Dok. Dania. Iya. Umurnya berapa ya, Bu? Umurnya mau 2 tahun ini. 3 bulan lagi 2 tahun. 2 tahun. Oke, kira-kira ada keluhan apa ya, Bu, kesini tuh? Iya, jadi pas kemarin sih terakhir ya sore itu saya kan periksa kuku, periksa ujung jari kaki Iya. anak saya, kok biru-biru ya. Biru. Terus pas ASI juga dia kenapa bibirnya ikutan biru juga. Iya, iya, iya. Tuh, Itu birunya biru banget atau kebiru-biruan gitu? kebiru-biruan sih. Ya. Oke. Selain dari ketiga lokasi itu ada lagi tempat birunya itu? Nggak ada sih, ujung Oke. kaki sama ujung tangan aja, ujung jari tangan. Ujung jari. Itu sejak kapan ya, Bu, ngelihat? Udah ngeh nih kalau misalnya ada biru-biru? Baru ngeh banget sih kemarin, makanya saya langsung bawa anak saya ke sini ya gitu. Tapi mungkin kalau dulu saya kurang tahu sih, Dok. Karena kayaknya nggak ada lah kayaknya. Oke, mungkin ini bisa saya tanya mengenai riwayat kehamilan ibu seperti apa ya gitu. Oke, untuk riwayat kehamilan ibu sendiri itu gimana ya, Bu? Apa ketika hamil itu muntah-muntahnya berlebihan atau apalah mungkin gejala-gejala penyakit ketika hamil?
Gak ada sih, normal aja. Saya lahiran juga normal. Normal ya. Terus berat badan anak saya juga normal dan nggak ada gejala apa-apa. Paling morning sickness tuh ya Muntah biasa gitu. muntah biasa ya, 3 bulan kehamilan sih. Oke. Terus apakah sering dicek gitu misalkan lagi hamil per bulan, per minggu, atau per 3 bulan itu ke bidan atau langsung ke dokter? Rutin sih. Pertama bidan, cuma dekat-dekat mau hamil tuh saya baru ke dokter sekitar 7 bulan ya. Saya baru pergi ke dokter di rumah sakit karena sekalian mau lahirannya juga di rumah sakit gitu. Terus ketika dicek tuh nggak kenapa-napa, normal aja ya. Oke. Nah, pas waktu kelahiran itu Bu, apakah ada kendala, mungkin ketika operasi ada kendala atau apa? Nggak ada, jadi normal ya. Terus pas lahir bayinya juga nangis? Bayinya nangis ya. Kenceng kok nangis ya. Terus paling ini aja sih kenapa? Kalau misalkan lagi minum ASI, anak saya kadang-kadang suka tersedak dong. Oh, tersedak tuh jadi baru dikasih langsung tersedak atau pas pertengahan? Pas pertengahannya. Gitu. Itu udah berapa tahun atau berapa bulan diberi ASI? Udah hampir 2 tahun kan. 2 tahun. Full saya kasih ASI. Terus apakah dikasih makanan kayak bubur san gitu? Enggak ada, saya full ASI aja. Full ASI ya. Maaf Bu, kalau dari waktu Ibu hamil itu Ibu ada konsumsi alkohol ataupun pernah merokok? Kalau alkohol sama rokok enggak sih. Enggak ya. Cuma mungkin kalau kayak vitamin E gitu ngaruh nggak ya dok? Kayak obat-obatan ya? Iya, obat-obatan gitu. Tapi saya nggak obat-obat yang aneh-aneh sih, ya kayak antibiotik sama itu aja, vitamin E aja. Oke, kalau dari imunisasi nih Bu, apakah ketika setelah lahir atau beberapa minggu setelah lahir langsung diimunisasi atau gimana untuk anaknya? Nggak diimunisasi langsung sih, sekitar ada jeda lah. Saya nggak langsung imunisasi sih, cuma beberapa kali konsul aja ke dokter gitu. Dan ke penny juga imunisasinya. Berarti untuk keluhannya parah ketika akhir-akhir ini ya? Iya benar, yang ujung kaki sama ujung tangannya. Waktu lahir ngelihat juga nggak ada kebiru-biruan gitu, mungkin bercak-bercak biru di kulit bayinya atau di bibirnya? Kayaknya nggak ada sih dok. Enggak ya? Baru-baru ini aja gitu. Kalau bibir saya kurang memperhatikan sih. Tapi mungkin ada. Mungkin. Oke, kalau dari keluarga apa ada riwayat juga mungkin dari ibunya atau kakek atau? Nggak ada ya? Normal. Oke. Ada keluhan lain selain biru-biru ini? Udah dok, ya? itu aja. Oke Bu, Dulu anak saya. mungkin kesimpulannya untuk anak ibu ini masih kemungkinan ya Bu. Jadi mungkin ada kelainan jantung kongenital. Itu mungkin kelainan yang berawal dari kehamilan ataupun kelahiran. Nah itu biasanya jadi di jantung itu ada 4 ruang, dan di ruang itu ada beberapa gerbang untuk menyalurkan jantung ke seluruh tubuh. Nah mungkin ada beberapa gerbang yang tertutup sehingga si darah tuh nggak nyampe ke ujung-ujung jari tadi, ujung-ujung jari kaki, tangan, dan ke bibir. Nah itu mungkin bisa menyebabkan biru. Gimana dong anak saya dok? Mungkin nanti setelah ini akan saya lakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu. Apakah ibu bersedia? Iya boleh. Bersedia. Oke. Saya bersedia pasti. Saya mungkin cerita terlebih dahulu ya sebelum pemeriksaan. Oke. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik kardiovaskuler pada anak. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kemudian kita lakukan pengukuran tekanan darah, denyut nadi, dan yang terakhir adalah pemeriksaan tes Brody terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu, yaitu pada bagian mata, apakah terdapat konjungtiva anemi ataupun cyanosis. Kemudian
eh, pada mulut apakah terdapat sianosis atau tidak. Kemudian kita periksa pada bagian kita inspeksi pada bagian dada, apakah simetris atau tidak. Kemudian lihat apakah terdapat kelainan seperti pectus excavatum atau pectus carinatum. Nah, kemudian kita inspeksi, kita lihat, kita perhatikan bagian ictus cordis. Kita inspeksi, jika terlihat maka kita lakukan palpasi pada bagian ictus cordis. Biasanya lokasinya terdapat di interkostal 5 bagian sinistra. Oke. Kita identifikasi bagian ictus cordis. Kemudian kita tentukan teraba atau tidak, kuat angkat atau tidak, kemudian frekuensinya. Nah, itu kita periksa lagi apakah terdapat denyutan di daerah selain ictus cordis. Setelah itu kita lakukan palpasi di CST 2, 3, 4, dan 5 untuk mengetahui impuls ventrikel kanan. Kemudian kita lakukan palpasi di daerah epigastrium untuk mengetahui impuls ventrikel kanan. Kemudian kita lakukan palpasi ketika si anak itu ekspirasi. Tarik nafas D, kemudian hembuskan. Ketika dihembuskan maka dilakukan palpasi. Setelah itu kita lakukan palpasi di bagian ICS 2 dextra untuk mengetahui impuls kanan kiri jantung, kemudian dextra, dan ICS 2 sinistra untuk mengetahui bunyi jantung yang sinistra atau kiri. Selanjutnya kita lakukan perkusi untuk menentukan batas kanan jantung, batas kiri jantung, dan batas pinggang jantung. Untuk batas kanan jantung kita lakukan perkusi di bagian midclavicular line dextra. Kemudian kita naik 2 jari, kemudian kita perkusi ke arah media, dari lateral ke media. Perubahan dari suara sonor ke redup itu merupakan batas kanan jantung. Kemudian kita lakukan perkusi untuk menentukan batas kiri jantung, yaitu awalnya kita mulai dari anterior axilla. Jika terdapat perubahan dari suara sonor ke redup ke timpani, maka itu adalah batas jantung dan lambung, batas jantung dan hepat. Kemudian kita naik 2 jari, kemudian dari lateral ke medial. Perubahan dari suara sonor ke redup merupakan batas kiri jantung yang biasanya daerahnya dekat dengan ictus cordis. Kemudian kita tentukan batas pinggang jantung, itu berada di parasternal sinistra. Perubahan dari suara sonor ke redup merupakan batas pinggang jantung. Jika tidak terdapat ictus cordis dan kita tidak bisa menentukan batas kiri jantung, maka dilakukan perkusi di mid axilla sinistra. Teknisnya sama, yaitu perubahan dari suara sonor ke redup, kemudian naik 2 jari, ke arah medial, maka itu merupakan batas kiri jantung. Oke, kemudian kita lanjutkan langkah-langkah selanjutnya, yaitu auskultasi. Yang pertama kita gunakan alat stetoskop. Kemudian kita periksa pada katup mitral, biasa di daerah ictus cordis, untuk menentukan denyut jantungnya dengan menggunakan corong dari stetoskop. Selanjutnya yaitu menentukan katup pulmonalis di parasternal sinistra dengan menggunakan membran stetoskop. Kemudian di interkostal 2 parasternal sinistra dextra, parasternal dextra untuk menentukan katup aorta. Kemudian selanjutnya jangan lupa di katup aorta tersebut menggunakan membran stetoskop. Kemudian yang terakhir
kita tentukan katup tricuspidalis di CS45 sinistra dengan menggunakan corong stetoskop. Oke. Jika sudah ditentukan dari 4 proyeksi katup tersebut, kita tentukan identifikasi bunyi jantung 1 dan 2 apakah normal. Kemudian kita identifikasi apakah ada bunyi tambahan atau murmur, apakah frekuensi normal atau tidak. Selanjutnya yaitu jika normal maka kita lanjut untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Untuk alatnya seperti manset atau sphygmomanometer ini disesuaikan dengan ukuran dari anak tersebut. Kemudian kita lakukan pemasangan manset. Kemudian sambil kita memasang manset atau sphygmomanometer pada anak, kita lakukan perabahan pada arteri radialis. Kita hitung selama 15 detik, kemudian dikali 4. Oke. Kemudian setelah itu kita raba arteri brachialis. Jika sudah teraba maka lakukan stetoskop. Seperti biasa kita tentukan tekanan darah pada anak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan denyut nadi di bagian ekstremitas inferior pada anak, yaitu biasanya di arteri poplitea, kemudian di arteri dorsalis pedis. Oke, kita raba nadi, kemudian kita tentukan berapa kali per menit. Selanjutnya kita lakukan tes Brody-Trendelenburg. Tes Brody-Trendelenburg ini adalah untuk menentukan apakah terdapat kelainan katup ataupun adanya hambatan pada katup vena varicosum. Kemudian kita lakukan tes Brody-Trendelenburg, yaitu untuk menentukan apakah terdapat varises atau tidak. Nah, untuk menentukan apakah terdapat hambatan katup vena varicosum, kita lakukan dengan tourniquet. Nah, kita lakukan di bagian ragiofemur. Nah, kemudian kita tunggu beberapa detik. Jika tidak terdapat pengisian maka hasilnya normal. Jika terdapat pengisian 15-20 detik maka katupnya inkompeten. Untuk pemeriksaan fisik kardiovaskular anak sudah selesai. Kemudian saya akan melakukan wawancara kembali pada orang tua pasien. Oke. Oke Bu, alhamdulillah untuk pemeriksaan fisik sudah selesai. Mungkin ada beberapa, tadi sih saya waktu auskultasi atau melihat denyut jantungnya ada beberapa yang normal, jadi jantungnya ada beberapa bunyi yang tambahan. Biasanya kalau bunyi jantung kan bunyi 1 dan 2 itu normal, cuma ada beberapa bunyi tambahan yang mungkin mengarah ke keluhan penyakit anak ibu. Untuk diagnosis saya belum bisa menentukan, nanti saya akan merujuk ke dokter spesialis jantung. Ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Terus untuk rujukannya apa, ada surat rujukan dok nanti dari dokter? Untuk surat rujukan sendiri nanti akan saya rekomendasikan Bu. Nah nanti surat itu akan saya kasih ke suster, nanti ini tinggal ambil aja suster nanti di depan. Di depan ya? Iya. Oke, siap. Oke, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semoga anaknya makasih juga sehat-sehat aja. dokter.